Selamat siang anak-anakku yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kelas 11 kita boleh bertemu pada hari ini dengan materi kita, perencanaan usaha makanan khas daerah. Kita tahu bersama bahwa kemarin kita sudah membahas apa itu makanan khas daerah, dan kalian sudah memberikan beberapa tugas untuk kelas 11, sudah mengirimkan kepada ibu tugas. Ada beberapa jenis makanan daerah yang Anda telah telusuri. Nah, sekarang kita masuk pada perencanaan makanan khas daerah. Materi pokok kita saat ini perencanaan usaha pengelolaan makanan khas asli daerah atau orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Tujuan pembelajaran di mana setelah kita mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan pertama, memahami ide dan peluang usaha pengelolaan makanan khas asli daerah atau orisinil dari bahan nabati dan hewani. Yang kedua, siswa sekalian memahami analisis atau analisa peluang usaha makanan khas daerah itu sendiri dari bahan pangan nabati dan hewani. Dan yang ketiga, siswa memahami sumber daya yang dibutuhkan pengelolaan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan nabati dan hewani. Perencanaan usaha makanan khas daerah atau ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Di bagian A yaitu ide usaha. Di dalam ide usaha ada faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Yang pertama, faktor internal, yang bagaimana kita mau lanjutkan dengan usaha kita dengan ciri khas makanan khas daerah. Yang ada, yang pertama, faktor internal yang sangat mempengaruhi, yaitu pengetahuan yang kita miliki. Nah, ketika kita mau membuka usaha atau usaha warung makan, ya, kita harus mempunyai pengetahuan bagaimana untuk mengelola, ya, makanan khas daerah itu sendiri. Karena salah satu yang menunjang pariwisata itu adalah makanan khas daerah. Nah, pengetahuan itu sangat-sangat mempengaruhi lebih besar ketika kita untuk melakukan atau membuka salah satu usaha. Nah, yang kedua, di dalam faktor internal yang mempengaruhi pengalaman individu. Nah, pengalaman individu, kita tahu bersama bahwa ada moto mengatakan pengalaman yang sangat berharga itu adalah pengalaman yang kita peroleh secara pribadi untuk memajukan salah satu usaha. Nah, di sini sangat dibutuhkan itu pengalaman individu kita. Bagaimana ketika kita melakukan perjalanan di daerah-daerah lain, ternyata makanan khas daerah sangat menunjang pariwisata. Ya, oleh-oleh bisa dibawa pulang, ya. Jadi pengalaman pribadi itu sangat-sangat, atau pengalaman individu itu sangat mempengaruhi faktor internal. Yang kedua, pengalaman saat melihat orang lain yang menyelesaikan masalah intuisinya
yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Pengalaman saat melihat orang lain. Ya. Jadi memang di dalam kita membuka salah satu usaha tentu ada saingan-saingan. Nah, tapi ketika kita melihat pengalaman orang lain, bagaimana dia bisa bertahan dalam salah satu usaha untuk melakukan usahanya, untuk mempertahankan usahanya lebih baik dengan orang lain, dia harus belajar dengan pengalaman. Ya. Kenapa dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya? Kita tidak boleh kalah saing dengan orang lain. Dalam hal ini kalah saing, bersaing secara sehat. Ya, kita lihat pengalamannya dia menyelesaikan persoalan di dalam persaingannya dia untuk melakukan usahanya, dia bisa berhasil. Kita belajar dengan sendirinya di situ. Dan pengalaman itu akan membuat kita untuk lebih ulet di dalam menjalankan usaha kita. Ya, misalnya membuka warung makan tadi, ya, atau membuka usaha makanan khas daerah secara pribadi. Dan yang kedua, faktor internal. Faktor internal tadi, minta maaf, yang kedua itu faktor internal. Nah, sekarang faktor eksternal yang dari luar. Nah, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Dan yang berikut, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan yang ketiga, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu usaha yang baru. Nah, kita lihat masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Nah, faktor eksternal masalah selalu di dalam kita membuka usaha, tentu selalu kita akan menemukan masalah. Sebelum kita menjalankan usaha, yang pertama, ya, masalah internal dan eksternal itu selalu ada. Ya. Tetapi kita harus yakin, kita harus bisa menyelesaikan. Baik itu faktor internal, masalah yang dari dalam maupun yang dari luar. Ya, kita harus bisa pecahkan. Kita harus bisa mengatasi. Caranya bagaimana? Kita harus belajar dengan orang-orang yang sudah berhasil terlebih dahulu. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Nah, ketika kita sudah mau memasarkan, orang sudah kenal kita punya produk, katakan makanan, ya, khas daerah kita, sudah dikenal oleh orang. Katakan ikan roa, ya, sudah dikenal oleh orang apa yang kita mau pasarkan, abon ikan roa. Tetapi kebutuhan di dalam daerah kita saja belum terpenuhi. Kita sudah dikenal oleh orang, sudah tahu oleh orang. Orang lain sudah mau pesan. Jadi kita harus berusaha. Nah, kebutuhan itu kita harus penuhi dulu yang di dalam lingkungan kita, baru kita layani orang yang dari luar. Nah, di daerah kita sendiri dulu kita penuhi. Faktor eksternal yang ketiga itu pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu usaha. Ya. Jadi dalam kita berusaha, membuka usaha itu pemikiran untuk selalu bangkit, untuk menciptakan sesuatu yang baru harus ada. Ya. Untuk beberapa hari yang lalu ada usaha-usaha yang muncul, contoh usaha-usaha yang muncul, ya,
bagi penjahit. Nah, peluang usaha dilihat bagi penjahit, apa yang lebih besar dibutuhkan ketika corona melanda, yaitu apa mereka buat? Membuat keterampilan membuka usaha, yaitu memperbanyak masker, karena masker orang butuhkan saat pandemi 19. Dan itu peluang usahanya ada dan dicari dan bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Dan dia boleh menciptakan hal yang baru. Ya. Nah, yang bagian B, resiko usaha. Resiko usaha. Memang di dalam kita untuk membuka usaha tentu ada resiko yang akan muncul, yang dimana di dalamnya menetapkan, yang pertama menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. Nah, menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. Nah, kita lihat tadi contoh untuk keterampilan, ya, usaha keterampilan tadi. Ketika dia melihat peluang di saat pandemi 19, membuka usaha yang dari buka usaha jahitan, ternyata mereka bisa memproduksi masker. Jadi dia harus menetapkan dulu kebutuhan pada tingkat permintaan pada waktu sekarang. Kita lihat dia berusaha memenuhi, memproduksi masker itu dengan kebutuhan yang ada sekarang, memang yang mendesak, yang harus dipenuhi. Ya, yang berikut, membeli alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Ya, bagaimana dia supaya bisa mengatasi permintaan dari apa yang dia produksi itu? Dia harus membeli dulu alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen supaya bisa terpenuhi. Ya, alat produksinya tidak boleh yang maksudnya ya mesin dipakai cuma mesin yang sudah rusak, sedikit rusak. Tapi bagaimana mesin yang bisa dipertahankan untuk bisa memproduksi hasil yang dia produksi untuk memenuhi permintaan dari konsumen itu sendiri. Menyewakan, atau kalau dia tidak bisa, dia menyewakan alat-alat untuk memenuhi permintaan konsumen. Dia menyewa, ya, alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Untuk mensubkontrolkan kepada pembuat produk yang lebih kecil. Ya. Yang berikut, mengumpulkan informasi usaha. Jadi apa yang kita mau buka usaha, kita harus mengumpulkan informasi. Bolehkah kita buka usaha ini atau tidak? Nah, yang berikut, mengurangi resiko usaha. Mengurangi resiko usaha. Unsur-unsur dalam mengurangi resiko usaha. Yang pertama, adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha atau peluang dan kekuatan perusahaan. Jadi supaya mengurangi resiko usaha, yang pertama kita harus andal dari apa yang kita harus buat. Berarti kita harus kuasai terlebih dahulu apa yang kita harus buat ketika kita melihat peluang usaha, mau buka warung makan kah atau mau buka keterampilan kah. Itu. Yang kedua, adanya kerja prestatif atau dorongan berinisiatif atau antusiasme untuk melaksanakan strategi usaha. Jadi memang di sini dibutuhkan sekali bagaimana kejelian kita untuk berinisiatif, berantusiasme
untuk melaksanakan strategi kita, usaha kita, supaya usaha kita berhasil. Yang berikut, adanya kemampuan merencanakan faktif dengan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usaha. Adanya kemampuan merencanakan. Jadi kemampuan kita dalam merencanakan usaha kita itu harus benar-benar ada dalam kita berwirausaha, supaya usaha kita bisa berhasil dengan baik. Dan yang keempat, adanya kreativitas dan inovasi dalam menerapkan cara mengelola keadaan usaha demi keuntungan. Adanya kreativitas dan inovasi dalam menerapkan usaha pengelolaan atau pengelola keadaan usaha demi keuntungan. Jadi adanya kreativitas kita, dan kita harus selalu berinovasi supaya memperbarui, jangan cuma di situ-situ saja. Bagaimana supaya makanan itu lebih dikenal, lebih disukai oleh orang. Kalau kita buka usaha di bidang warung makan atau di bidang keterampilan, kita harus mampu, ya. Nah, oke, anak-anak sekalian, materi kita saya sifatkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut dengan materi yang yang baru nanti pada pertemuan berikutnya. Namun saya memberi tugas kepada kalian, yaitu sudah selesai.